Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seliana dari kelas MN20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan nilai saham. Saham merupakan salah satu jenis efek yang merupakan bukti kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu perusahaan, yang secara umum dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa atau common stock adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, sedangkan preferred stock adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Selanjutnya, dalam pembahasan mengenai saham, ada beberapa istilah yang melekat pada saham antara lain, yaitu A. Dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. B. Capital gain atau capital loss. Capital gain atau loss merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya, di mana jika jumlahnya lebih tinggi dari harga beli, maka hal tersebut disebut capital gain atau istilahnya pemegang saham mendapat keuntungan setelah menjual saham yang dimiliki sebelumnya. C. Stock split, pemecahan nilai normal saham sehingga menjadi lebih kecil. D. Reverse stock split, yaitu reserve stock split dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. E. Saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham. F. Dividen saham. Dividen saham adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham yaitu pasar perdana, pasar sekunder, pasar tunai, pasar reguler, dan pasar negosiasi. 1. Pasar perdana merupakan proses penjualan perdana emisi efek setelah memperoleh izin emisi dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK atau yang sering juga disebut IPO, Internal Public Offering. 2. Pasar sekunder merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat di Bursa Efek. Yang ketiga, pasar reguler, pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Yang keempat, yaitu pasar reguler tunai atau pasar tunai. Pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Yang kelima, pasar negosiasi, pasar di mana perdagangan efek dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Indeks saham. Indeks saham merupakan sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala di dalam perdagangan saham. Dalam perdagangan di bursa, ada beberapa istilah yang perlu dipahami karena bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika melakukan pemilihan saham. Adapun istilah tersebut adalah Unusual Market Activity atau UMA, salah satu pengumuman dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia di mana aktivitas perdagangan dan atau pergerakan harga suatu efek yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu di bursa yang menurut penilaian bursa dapat berpotensi mengganggu terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. 2. Suspensi saham. Salah satu pengumuman dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek di Indonesia di mana melakukan penghentian sementara perdagangan suatu efek baik di pasar reguler atau di pasar tunai atau kedua-duanya. Ketiga, pembukaan suspensi saham. Salah satu pengumuman dan tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia di mana bursa mengumumkan pembukaan suspens atau saham yang sebelumnya pernah dilakukan suspend. 4. Pencatatan saham atau listing.
Proses pencatatan suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa sehingga dapat diperdagangkan di bursa. Yang kelima, penghapusan pencatatan atau delisting, penghapusan efek dari bursa efek yang tercatat di bursa sehingga efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di bursa. 6. Pencatatan kembali relisting adalah pencatupan kembali suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di bursa setelah efek tersebut dihapuskan pencatatannya di bursa delisting. Yang terakhir, nilai saham. Nilai saham sekilas memiliki makna yang sama dengan harga saham. Hanya saja, nilai saham punya aspek yang lebih luas daripada harga saham. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang biasa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atau emiten yang terkait. Nilai saham sendiri memiliki 4 konsep, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.